halo, perkenalkan saya Ruth Septriana Sipangkar dengan NIM akhir 024. Di sini akan memberikan penjelasan mengenai algoritma quicksort dengan pivot random. Nah, untuk pertama mungkin definisinya dulu. Quicksort itu adalah salah satu algoritma divide and conquer di mana sistemnya itu mengambil pivot lalu membagi array-nya itu ke dalam partisi lalu diurutkan di dalam partisinya begitu. Jadi langkahnya itu pilih pivot, bikin partisi, terus panggil secara rekursif dan sampai ke base case. Base case-nya itu array-nya cuma satu elemen. Nah, untuk kasus ini atau algoritma yang akan saya jelaskan, dia itu quicksort, tapi pemilihan pivotnya adalah secara random. Nah, untuk penjelasan algoritmanya kita masuk ke ini mulai dari baris 14. Nah, karena kita memakai random ya, memilih random, jadi kita pakai import random untuk mengacak angkanya nanti. Nah, jadi di sini ada dua prosedur, yaitu prosedur utama yang quicksort dan prosedur tengahnya yaitu yang partisi, prosedur partisi. Nah, kita masuk ke prosedur utama quicksort. Di sini ada tiga parameter ya, parameter input yaitu array-nya, terus batas kiri dan batas kanan. Oke, terus masuk. Kalau misalnya batas kirinya lebih kecil dari batas kanan, berarti kan array-nya itu masih ada isinya gitu. Berarti dia nggak basis ataupun tidak menyalahi aturan. Jadi uh, array-nya ada isinya yang masih bisa kita bagi lah ibaratnya gitu. Oke, nah kalau misalnya syarat ini terpenuhi, lalu kita pilih indeks randomnya kan tadi pakai fungsi random. Jadi kita pakai dari batas kiri ke batas kanan, kita ambil indeks secara acak, lalu kita pilih pivotnya. Pivotnya itu adalah isi array pada indeks yang di random tadi gitu. Di sini ini untuk ke print aja untuk mempermudah nanti melihat hasilnya. Nah, setelah dapat si pivotnya tadi, kita panggil fungsi antaranya tadi yaitu si partisi untuk sekali. Nah, fungsi partisi ini fungsinya itu untuk mengambil nilai p-nya untuk pembagi partisinya dan juga untuk di dalam ini nanti itu ada prosedur mengurutkan isi array-nya. Nah, setelah kita dapat pembaginya tadi, letak untuk membagi array-nya menjadi dua, baru kita rekursi lagi, panggil lagi si quicksort itu untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, batasnya untuk sebelah kiri itu dari batas kiri ke si P tadi, sedangkan untuk kanan itu dari P ditambah 1 eh, sampai ke kanan. Berarti di sini eh, si pivotnya atau nilai tengahnya, si pembaginya itu akan masuk ke partisi sebelah kiri. Nah, ini untuk si quicksort yang utama. Sekarang kita masuk ke fungsi prosedur antaranya yaitu si partisi. Si partisi ini punya empat parameter input, array-nya, batas kiri, batas kanan, dan si pivot tadi. Pivot yang kita dapat dari random tadi itu. Gitu. Nah, di sini tuh pakai repeat until, cuman karena di bahasa Python itu nggak ada repeat until, jadinya di sini saya pakainya itu while true, lalu akan dibatalkan di sini nanti. Kalau di dalam mm, notasi algoritmik ini nulisnya repeat bla 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 until left lebih besar sama dengan right. Itu sebenarnya sama aja, cuman di dalam bahasa Python ditulisnya seperti ini. Nah, jadi repeat until ada tiga prosedur yang dijalankan ya. Yang pertama itu mengecek dari kiri, kedua mengecek dari kanan, lalu ketiga untuk menukar. Yang keempat ini untuk membatalkan repeat until-nya. Gitu. Nah, jadi di sini yang while pertama, setelah repeat until-nya, while pertama itu ngecek dari kiri. Jadi kalau di sebelah kiri pivot ada yang nilainya bukan. Kalau misalnya array
elemen di dalam array yang di sebelah kiri pivot nilainya lebih kecil dari si pivot, itu berarti nanti batas kirinya dinaikkan perlahan. Berarti while ini akan berhenti ketika ada nilai array di sebelah kiri pivot yang nilainya lebih besar. Sebaliknya yang di while kedua berarti dia ngecek dari kanan. Kalau dia nilai yang di kanan lebih besar, batas kanannya itu akan turun mengarah ke pivot, sedangkan kalau batas kanannya itu lebih kecil dari si pivot, berarti while yang ini berhenti. Nah, ketika kedua while ini berhenti, baru kita masuk ke if yang ini. Nah, dia tuh if kiri lebih kecil dari kanan untuk memastikan aja kalau memang array-nya itu masih valid gitu, enggak sisa satu elemen. Lalu ditukar. Karena kan tadi di sini while yang kiri ini dia akan berhenti ketika ada di sebelah kiri yang lebih besar, dan yang ini akan berhenti ketika yang di sebelah kanan ada yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya berhentinya karena itu masuk ke sini, berarti kan nilainya itu mau ditukar gitu loh. Karena yang di kanan itu lebih kecil dipindah ke kiri, yang di kiri lebih besar dipindah ke kanan. Ditukar di sini, jadinya isi si yang kiri itu diisi pakai yang kanan yang lebih kecil tadi itu eh eh, ya ditukar ke sebelah kiri gitu. Terus habis itu batas kiri dan batas bawahnya didekatkan lagi ke pivot. Nah, ini akan diulang-ulang terus sampai akhirnya repeat until kan, sampai akhirnya menyentuh pivotnya tadi. Sampai ke pivot ini gitu loh. Nah, setelah setelah partisi ini selesai, nilai batas sebelah kanan itu akan dikembalikan ke fungsi utama quicksort sebagai P. Nah, P inilah yang akan membagi si yang utama array-nya itu jadi dua gitu. Nah, itu dan fungsi ini akan diulang-ulang terus sampai nanti sisa satu lagi. Nah, untuk main-nya, contoh utamanya, contoh ngejalaninnya itu misal di sini saya punya array bernama senarai dengan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 9 elemen. Ada 9 elemen di array-nya ini, jadi nanti tinggal dipanggil aja quicksort. Nah, karena di bahasa program itu kan indeks dimulai dari 0 ya, makanya di sini batas kirinya adalah 0, dan batas kanannya itu berarti kan 9 dikurangi 1 jadi 8. Berarti yang 4 ini adalah indeks 0 dan si 8 ini indeks 8 gitu. Jadi dipanggil si array-nya batas kiri dan batas kanan. Oke, di sini kita akan coba simulasikan jalannya algoritmanya, kita run. Nah, di sini, oh wow. Oke, mungkin karena sepertinya terlalu panjang untuk dijelaskan ya, iterasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh no, bateraiku habis bentar guys. Oke, pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kira-kira ada 17 iterasi yang terjadi sampai dia terurut. Sepertinya akan sangat panjang, jadi kita run lagi ya, mungkin untuk dapat yang setidaknya lebih sedikit untuk disimulasikan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 iterasi. Hasilnya sudah terurut. Oke. Nah, kita pakai iterasi yang ini aja untuk penjelasan algoritmanya. Kita pendekkan. Oh, mungkin ini kurang besar ya. Nah, mungkin lebih terlihat jelas di video. Nah, di sini juga saya pakai Draw.io ya untuk visualisasinya. Mungkin kalau dengan array seperti ini aja akan sedikit sulit, jadi kita pakai uh, visualisasi di sini. Oke, ini kita punya array-nya. Kita masukkan ya, kita panggil di fungsi utama yang ini. Untuk kita masukkan si senarai dengan batas kiri 0, kanan 8 kita masukkan. Berarti kita akan ke fungsi yang utama, ini fungsi si quicksortnya, masukkan. Nah, left-nya kan 0, right-nya ada right-nya 8, berarti left 0 itu memang lebih kecil dari 8, berarti memenuhi syarat. Kita masuk ke fungsi
prosedurnya ya gitu. Nah, pertama itu adalah memilih pivot secara random ya. Di sini kita dapat pivotnya itu nilainya 6 pada indeks ketiga, berarti kita dapat pivotnya yang ini. Kita dapat pivotnya yang si 6 ini. Mungkin jangan pakai koma deh, biar gampang. Nah, gini, kita dapat pivotnya si 6 ini pada indeks ketiga, lalu di print ya di sini untuk dapetin hasilnya ini. Oke, lalu kita akan masuk ke fungsi partisi ini untuk dapetin nilai P, si pembaginya. Kita masuk ke sini, berarti kan posisinya ini kita dapat senarai, kirinya 0, kanan 8, dan pivotnya tadi nilainya adalah 6. Kita masuk ke sini, kita masuk ke repeat until, kita cek ke sebelah kiri, kita cek sebelah kiri ya, mulai dari indeks ke 0. Indeks ke 0 nilainya 4, lebih kecil dari 6, berarti true. Kita naikkan left-nya 1, berarti sekarang left ada di 1. Pada indeks ke 1, narainya itu isinya nilainya 3. 3 itu lebih kecil dari 6, berarti masih dinaikkan 6. 6 itu tidak lebih kecil dari 6, berarti stop. Berarti while yang ini stop, kita lanjut ke while berikutnya, kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanan 8. 8 itu masih lebih besar daripada pivotnya 6, berarti masih lanjut. Batas kiri yang kita kurangi, berarti sekarang batas kirinya adalah 7. 7 sampai ke di indeks ke-7 itu nilainya 5. 5 itu lebih kecil dari 6, berarti berhenti, while-nya berhenti ya, while-nya ini stop. Kita masuk ke if-nya, karena kiri tadi itu 2 dan kanan itu 7, berarti masih valid. Kita tukar. Berarti sekarang itu kita punya kita ubah ya, ini 5 dan yang ini 6. Oke, berarti sekarang pivotnya adalah di sini. Batas kirinya kita naikkan 1, berarti sekarang left-nya di sini dan right-nya di sini. Mungkin kita bold saja kali ya. Bold. Ini untuk dapetin batas dan kita miringkan untuk dapetin indeksnya gitu ya, mungkin. Nah, gini. Oke. Nah, karena kiri masih lebih kecil daripada 6 kan, berarti kita masih lanjut repeat until-nya. Selanjutnya kita cek dari sebelah kiri. Karena pivotnya ada di sini, kita cek di sebelah sini. Sebelah 7. 7 itu lebih besar daripada 6, berarti langsung keluar dari while ini. Kita lanjut while berikutnya. Sebelah kanan. Kan sekarang kanan itu adalah 7 ya. 7. Berarti 7 itu lebih kecil, kan 1 lebih kecil daripada 6 ya. Berarti kan tidak memenuhi while ini, berarti langsung break. Berarti si right itu sebelah kanan itu masih tetap di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih tetap di indeks 6. Left itu ada di indeks 3. Nah, kita stop kedua while-nya, kita masuk ke sini. Kiri kan 3, kanan 6, berarti masih valid. Habis itu kita tukar. Kita tukar yang ini jadi 1, ini jadi 7. Pivotnya tetap di 6. Oke, nah karena 3 masih kurang dari 6, kita masih ulangin repeat until-nya. Kita cek lagi sebelah kiri. Oh, wait, setelah ditukar, left-nya naik, right-nya turun. Berarti sekarang left ada di 4 dan right, oh no, salah. Right ada di, ini berapa deh? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kanan itu di 5, kiri di 4. Oke. Kita naik ke atas. Kita cek sebelah kiri. Berarti kan kiri sekarang itu di 2. 2 itu nilainya lebih kecil daripada 6, berarti left-nya dinaikkan. Sekarang left ada di 5 juga, left sama-sama di 5. Oke, habis itu kita cek yang kelima, indeks kelima itu nilainya 6. 6 itu kan tidak lebih besar daripada 6. Berarti stop, while-nya stop. Berarti saat ini left itu berada di indeks kelima. Terus right. Nah, karena
right juga indeks kelima, nilainya 6, tidak lebih kecil daripada si pivot yang nilainya 6, berarti dia stop, while-nya stop. Nah, uh, left lebih kecil dari right, tidak, karena sama-sama di indeks 5, berarti kita tidak masuk ke sini, kita nggak masuk ke tukar, kita masuk ke sini, kita break ya, karena nilai indeks kiri udah sama dengan indeks kanan, kita break, kita putus di sini, dan kita kembalikan P-nya 6. Berarti di sini si P sama dengan 5 ya. Karena dia right-nya 5 kan, P-nya 5. Oke. Nah, sudah kan kita dapat hasil yang ini. Ini setelah satu partisi ya. Ini setelah sekali partisi, hasilnya adalah ini. 4, 3, 5, 1, 2, 6, 7, 6, 8. Benar ya? Ini dia untuk partisinya. Nah, karena kita dapat P-nya di 5, oke, kita lanjut dulu ke quicksort-nya. Nah, quicksort. Quicksort adalah dari senarainya terus sebelah kiri sampai P. Berarti pembagiannya di sini ya. Ini yang partisi tadi, yang ini partisi tadi. Di sini adalah pembaginya. Nah, karena di sini dari left sampai P, left-nya kan 0 sampai P, P-nya 5. Berarti yang menjadi partisi sebelah kiri adalah ini. Si P-nya itu termasuk ya, si P-nya itu akan termasuk ke, nah, sisanya adalah yang ini. Tetet, kita copy, paste ke sini. Nah, oke, kita kembalikan semuanya menjadi waras lagi. Oke, nah, untuk di sini, untuk iterasi pertama kita dapat ini ya. Iterasi kedua, ya pertama. Ini kan tadi awal ya. Ini kedua, berarti 7 deng, bukan 8. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri itu kita dapat pada indeks kedua, yaitu nilainya 3. Wait, what? Oh no, kita masuk ke sini dulu. Iterasi kedua. Iterasi pertama sudah selesai, kita masuk ke sini. Kita dapat pivotnya itu nilainya 1 pada indeks ke 4. Berarti yang jadi pivot itu di sini. Ini kita miringin ya untuk yang pivot. Oke, kita panggil ini quicksort sebelah kiri. Berarti kita masuk ke sini lagi. Ini pilih tadi kirinya kan, berarti kirinya sekarang 0, kanannya nilainya 5. Masih valid, pilih random. Nih, randomnya udah dapet nih. Pivotnya 1, indeksnya 4. Oke, lalu kita masuk ke P-nya, mencari si pemisahnya. Kita masuk ke partisi, fungsi partisi. Panjang juga ya. Oke, pivotnya 1, kiri 0, kanan 5. Repeat until, kita cek sebelah kiri. Kiri. Karena 1 kan paling kecil ya. Kalau kita lihat semua di sini 1 paling kecil, berarti 4 dia langsung stop. 4 langsung stop. Kanan, cek kanan 6 masih lebih besar, oke lanjut. 2 masih lebih besar, oke lanjut. 1 stop. Berarti sekarang kita punya adalah kiri, sebelah kanannya adalah si indeks si pivotnya, sebelah kiri 0. Oke. Terus kita masuk ke sini. Kiri masih lebih kecil dari kanan kan? Kiri 0, kanan 3. Lanjut. Berarti kita tukar sebelah kiri dan sebelah kanan. Kiri berarti sekarang di sini 1, di sini adalah 4. Karena dia enggak ini ya, sudah. Oke. Kita bold. Ininya masih pivot. Oke. Habis itu kita naikin. Naikin berarti di sini si 3-nya jadi sebelah kiri, 1-nya enggak jadi kiri. 4 sebelah kanannya juga kita turunkan. Oke. Nah, oke, karena kiri masih tidak lebih besar dari kanan, berarti kita masuk repeat until lagi. Mungkin ini, nah, kita masuk repeat until lagi. 3 apakah lebih kecil daripada 1? Tidak, berarti stop. Kanan. 5 lebih besar dari 1? Benar.
benar, berarti kanannya turun lagi. Ini bold, H. Hey. Nah, oke, berarti sekarang kiri, left itu ada di indeks ke-1 dan right juga ada di indeks ke-1. Oke, 3. Oh, kita masih di while ini ya. Karena dia belum belum berhenti. 3 itu lebih besar daripada 1. Benar. Berarti sekarang berarti eh, right-nya itu di indeks ke-0 dan left-nya di indeks ke-1. Berarti tidak memenuhi untuk if yang ini, kita masuk ke if yang ini, ya kan? Karena sebelah kanannya lebih kecil daripada kanan, berarti repeat until-nya stop. Karena repeat until-nya stop, true-nya ini selesai, kita return sebelah kanan. P-nya sebagai sebelah kanan berarti sekarang P-nya adalah di indeks pertama, yaitu nilainya 3 ya. Oh, shit. Aku sudah merekam sampai mana? I failed this one. Di sini itu P-nya 0 anjay. Guys, maaf guys, maafkan diriku ya. Uh, Ralat yang kita masukkan ke dalam P itu yang sebelah kanan ya. Tadi kan kanannya itu 0 dan kirinya itu 1. Berarti sekarang si P itu nilainya adalah kanan kan? Nih. P itu kita return dari nilai right, berarti 0. Berarti eh yang kita bagi itu adalah 1, 3-nya itu di sini. Karena kan batasnya tadi itu mm, di indeks ke 0 ya untuk menjadi pembaginya. Berarti kita membaginya itu gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu pindah ke partisi kanan. Di sini. Yang ini. Kan kiri berarti dia 0 sampai 0. Yang kanan 0 tambah 1 sampai kanannya sekarang adalah 5. Kita hiraukan yang ini dulu ya. Kita hiraukan yang ini dulu. Nah, karena udah sampai oke, udah gini, udah kita bagi. Kita lanjut. Mungkin mungkin ini penjelasan terakhir aja ya karena udah ada kita mau masuk ke iterasi ketiga dan di sini udah ketemu base case. Mungkin saya akan jelaskan gimana apa yang terjadi kalau dia base case ya. Kita masuk ke quicksort yang ini dengan senarai dan kiri 0, kanannya juga 0 ya karena P-nya kan 0, kanannya 0. Berarti kita masuk, kita naik. Kita naik ke sini ambil quicksort ya. Quicksort masukin 0 0. Nah, karena dia kirinya 0 dan kanannya juga 0, berarti nggak memenuhi yang ini kan? Dia tidak memenuhi syarat yang ini, dia nggak akan lanjut yang ini. Dia nggak akan menjalankan prosedur ini, dia akan stop di sini. Berarti untuk partisi yang ini, karena dia base case, dia nggak mencari pivot randomnya. Dia udah selesai di sini. Makanya kalau kita lihat ke hasilnya ini tadi kan yang mana? 3, 6 ini satu ini ya tadi. Nah, yang ini itu kita dilanjut langsung ke sini. Indeks 2. 2. Padahal kan untuk partisi yang ini kan indeksnya itu cuman ada 0 gitu. Sedangkan di sini yang kepilih adalah 2. Berarti hasil ini itu bukan dari partisi yang ini gitu. Itu dari partisi selanjutnya. Karena dia nggak ada prosedur yang dijalankan gitu loh. Karena ini tadi di sini dia udah tidak memenuhi syarat, jadi dia nggak lanjut. Berarti kita naik lagi ke sini, kita lanjutkan partisi yang kedua. Partisi yang kedua berarti yang ini. Dari batas P tambah 1, 1 sampai ke right-nya itu 5. Berarti lanjut ke sini. Nah, untuk yang ini juga
Selanjutnya ya kita ulangi lagi dan lagi dan lagi. Yang ini kita jalankan karena masih memenuhi syarat, dijalankan dan kita dapat indeksnya itu adalah yang ketiga di indeks 2. Di sini itu aku ngeprintnya pakai ini ya, basis 1. Makanya di sini dia dapat itu indeks kedua yang nilainya 3. Berarti di sini di partisi yang ini pivotnya adalah yang ini 3. Dan ini akan dijalankan setelah itu masuk ke partisi dia akan mengurutkan bla 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 bla, pengecekan ini kan pengurutan bla 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 bla, lalu habis itu dibagi lagi berdasarkan P-nya dan diulangi terus 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 sampai nanti semua semua elemen ini, karena ini ada 9 elemen ya, berarti nanti sampai semua ke 9-9-nya itu sisa partisinya sebiji kayak gini aja. Begitu. Untuk lengkapnya itu ada di sini. Yang ini ya. Mungkin aku akan lengkapkan secara visualisasi aja. Untuk iterasinya penjelasannya cukup sampai di situ aja tadi. Kita lanjut ke visualisasinya aja biar lebih sederhana. Nah, untuk hasil visualisasinya sesuai algoritma ini, sesuai algoritma yang saya tulis, dan hasil runnya, hasil yang di run itu, maka visualisasinya adalah seperti ini. Pemecah-pemecahannya sampai seperti ini. Nah, selanjutnya adalah analisa pemilihan indeks. Nah, karena kan tadi hmm, indeksnya itu kan dipilih secara random ya, beda sama quicksort biasa yang bisa kita tentukan. Misal di ujung kiri, di ujung kanan, di tengah, atau di indeks keberapa. Nah, untuk quicksort yang random ini kan dia dipilih secara random. Lalu apa sih uh, apa namanya pengaruhnya gitu? Kalau misalnya pemilihan apa yang pengaruh dari pemilihan pivotnya. Seperti yang kita coba run tadi di awal kan kita ngeran beberapa kali dan kita dapat beberapa kali hasil juga ya. Ada yang 17 iterasi, ada yang 16 iterasi, ada yang 10 iterasi, segala macam. Dan yang kita pakai tadi itu kan cuma yang di 8 iterasi. Nah, jika kita lihat pemilihan pivotnya ya, mungkin kita akan tahu pengaruhnya begitu. Di base case-nya yang setelah kita run, base case-nya adalah yang ini kan, 8 iterasi. Kita lihat pivot yang dipilih itu pada indeks berapa aja. 3, 4, 2, 3, 3, 5, 8, 8. Kalau kita lihat yang iterasinya itu sampai banyak, misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 iterasi. Ada 12 iterasi. Untuk 9 data sampai lebih dari 10 iterasi itu cukup banyak gitu ya. Kita lihat indeks dari si pivot itu ada pada indeks 1, 4, 4, 4, 1, 3, 3, 7, 5, 8, 9, 8. Mungkin kita lihat contoh yang lain yang banyak. Nah, ini banyak ya. Nah, dia itu ada indeks pertama dan indeks terakhirnya itu ada 3 kali pemanggilan. Yang ini ada 2 kali pemanggilan. Yang ini juga ada pemanggilan indeks pinggir di 9. Yang ini juga ada di 9 satu kali. Tapi dia cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 iterasi dan ada 1 pemanggilan di pinggir.
Nah, bisa kita lihat hampir semuanya itu ada yang pakai yang memanggil indeks 1 dan indeks 9 ya. Selain dari yang kita pakai ini, selain dari yang 8 iterasi ini, itu ada memanggil indeks ke satu dan indeks ke 9. Dalam artian, ketika kita mendapatkan indeks paling pinggir, itu eh, apa namanya? Itu kurang efektif gitu. Karena dia akan karena kan tadi kalau misalnya dia terlalu di pinggir, jadinya dia hanya akan membandingkan sebelah sisi saja gitu. Dia nggak sekalian si pivot ini nggak sekalian membandingkan sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Karena di bagian di prosedur partisi ini kan kita tahu dia itu akan mengecek sebelah kiri dan mengecek sebelah kanan sekaligus. Lalu ketika ketemu akan ditukar. Ketika ketemu yang nilainya tidak sesuai itu akan ditukar posisinya untuk mengurutkan. Nah, sedangkan ketika pivotnya yang dipilih adalah pivot yang indeks terpinggir atau nilainya yang paling eh, dengan nilai yang ekstrim, itu pembaginya akan kurang efektif gitu. Karena tidak membandingkan sekaligus ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia hanya membandingkan di satu sisi aja gitu. Jadi kayak eh, lebih memakan waktu. Makanya yang paling efektif adalah iterasi yang tadi kita tracing ya, yang kita runutkan algoritmanya. Karena dia memilih pivot di area tengah, di indeks tengah dengan nilai yang di tengah juga. Yang nilainya ekstrim itu cuman yang ini kan. Nilai ekstrim itu cuman ini karena satu, sedangkan tidak ada tadi milih 8 yang paling besar. Di sini hanya ada ini. Selain itu, indeksnya ada di tengah dan nilai pivotnya juga ada di tengah. Makanya dia hanya memiliki 8 iterasi. Mungkin kita coba apakah kita bisa dapat iterasi yang lebih sedikit. Ini ada iterasi yang panjang juga, masih panjang. Masih panjang, oh sangat panjang ya. Ini karena sembilannya dua kali dan berurutan bersampingan gitu. Ini sampai 3 kali, ada satunya lagi, ada satu sekali lagi ya. Lumayan banyak iterasinya. Masih banyak, masih banyak. Ini masih ada yang di pinggir. Masih banyak, masih banyak juga. Sejauh ini kita belum dapat yang secara random dia iterasinya efektif ya, lebih efektif dari yang 8 iterasi tadi. Nih, dia akan terjebak nih. Lihat, dia terjebak di sini. Hanya, nah untuk contohnya yang ini ya, contohnya yang ini. Dia tuh milih di indeks pertama, walaupun nilai pivotnya berubah, tapi itu kayak dalam dua iterasi, cuman mengubah dua posisi aja gitu. Boros iterasi lah ibaratnya. Padahal kalau misalnya kita ngambil yang indeks tengah atau yang nilainya tengah itu cukup efektif gitu. Contohnya tadi di sebelah sini ya, untuk contoh yang pertama tadi yang kita pakai yang D8 iterasi itu kan untuk iterasi pertama ini kita ngubah cukup banyak ya. Ada beberapa posisi yang kita ubah dan dia tuh lebih terurut gitu. Dari sini ke sini dengan si 6 ini, si nilai pivot 6 dan di indeks yang di tengah kan dia. Jadi kayak masih bisa membandingkan sebelah sini dan sebelah sini dan nilainya juga 6 gitu, ada di tengah. Jadi dia lumayan gitu, lumayan banyak mengurutkan sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi jalannya programnya tuh lebih efektif dan tidak boros iterasi. Begitu. Sekian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan.